Siap, gerak. Lancang depan, gerak. Tegap, gerak. Dah, jangan masuk bisa. Pagi siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda. Siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Masih semangat? Semangat, Bu. Alhamdulillah. Dan sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Ibu minta untuk ketua kelas menyiapkan dan berdoa. Seluruhnya duduk siap. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada yang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya hadir? Hadir, Bu. Hadir? Hadir. Nah, sebelum kita belajar, ya, coba Ananda persiapkan dulu semuanya. Apakah sudah lengkap alat-alatnya, HP-nya, kemudian juga kerapian pakaiannya, atau ada sampah di bawah mejanya mungkin yang harus diambil? Silakan membersihkannya. Sudah? Dan kita langsung ke materi kita hari ini, yaitu tentang ekspresi pada manusia. Dan untuk mengulang kembali pelajaran yang kita bahas minggu lalu, tentang apa minggu lalu kita bahas? Sistem pernapasan pada manusia. Dan lihat gambar di depan. Ini ada gambar apa ini? Ya, orang yang sedang bernafas atau menarik nafasnya. Saat dia menarik nafas, apa yang dihirupnya? Oksigen. Menghembuskan keluar, apa yang dibuangnya? CO2. Jadi ini apa yang dilakukan oleh orang ini adalah sedang menarik nafas. Saat dia mengeluarkan, apa yang dibuangnya? Karbon dioksida atau CO2. Jadi materi minggu lalu itu ada kaitannya dengan materi kita hari ini. Kenapa ada kaitannya? Supaya tahu. Karena ini berkaitan dengan sistem ekspresi. Apa organ yang digunakannya? Paru-paru. Apa yang dibuangnya? CO2. Ya, CO2 ya. Jadi ada kaitannya ya. Nah, lihat gambar yang kedua lagi. Ini ada seorang anak. Apa yang dirasakan oleh anak pada gambar tersebut? Menahan buang air kecil. Apakah kalian juga merasakan ketika banyak minum air lebih sering buang air kecil? Ya. Apa yang dibuang saat buang air kecil? Urin. Urin, ya, atau air pipis. Ya, itu yang kita buang saat kita buang air kecil. Dan selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada hari ini, silakan baca Sofi yang pertama. 1. Peserta didik dapat menganalisis struktur dan fungsi sistem organ ekspresi dengan benar. Yang kedua, Brian. Peserta didik dapat menganalisis kelainan atau gangguan pada sistem organ ekskresi dengan benar. Yang ketiga, Vino. 3. Peserta didik dapat menganalisis upaya menjaga kesehatan sistem organ ekspresi dengan benar. Nah, jadi ini tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, kamu mengetahui struktur dan fungsi dari organ ekspresi. Yang kedua, mengetahui menganalisis kelainan dan gangguan penyakitnya. Yang ketiga, kamu dapat menganalisis bagaimana upaya menjaga kesehatan sistem ekspresi. Lanjut. Untuk pembelajaran hari ini ada 3 teknik penilaian yang dilakukan. Yang pertama yaitu penilaian sikap. Penilaian sikap ini Ibu ambil dari diskusi kelompok kamu nanti. Itu ada religiusnya, ada keaktifan kamu, ada berpikir kritis, dan ada disiplin di sana. Ya. Penilaian kedua itu tentang penilaian pengetahuan. Jadi ada pretest dan post-test. Kemudian penilaian ketiga itu adalah penilaian keterampilan. Ini diambil dari hasil presentasi kamu nanti ke depan. Ya, keterwakilan kelompok. Bisa dipahami?
tim ekspresi. Nah, silakan dibuka di grup link pretest. Di grup yang kita buat link pretest, grup kelas kita. Dan buat nama dan kelas silakan dikerjakan, durasi waktu 5 menit. Kita lanjut. Nah, alur pembelajaran kita hari ini ya, yang kita lakukan setelah ini yang pertama yaitu pembentukan kelompok. Ya, jadi nanti kamu duduknya sesuai kelompok yang sudah ditentukan. Ya, tunggu instruksi dari ibu. Yang kedua, setelah berkelompok kamu melaksanakan diskusi kelompok. Yang ketiga, menyajikan hasil diskusi, itu presentasi ke depan. Yang keempat, melakukan evaluasi. Paham? Silakan ini kamu simak videonya. Ini adalah video rumusan masalahnya. Nanti kamu tentukan dari video ini rumusan masalahnya, hipotesisnya. Sementara di Kota Padang, Sumatera Barat, 7 anak diduga menderita gagal ginjal akut misterius. 6 diantaranya bahkan harus menjalani cuci darah. Ketujuh pasien dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Jamil, Kota Padang. Rata-rata pasien masuk dalam kondisi sebab, bahkan 2 diantaranya harus dipasangi alat bantu pernafasan. Total kasus gagal ginjal akut yang ditangani RSUP Dr. M. Jamil sebanyak 23 kasus, di mana 10 anak diantaranya meninggal dunia. Ya? Sudah? Sudah. Dari video ini, ya, kira-kira apa pendapat yang terberikan, yang dapat di tangan? Ya, Sabi? Ada 23 anak yang terkena penyakit gagal ginjal. Ada 23 anak yang terkena penyakit gagal ginjal. Pertanyaan kedua, siapa? Pendapat kedua. Ya, Dila? 2 orang anak harus memakai alat bantu pernafasan. 2 orang anak harus memakai alat bantu pernafasan. Ada lagi? Ya, Vanessa? Terdapat 6 anak yang mengidap penyakit ginjal dan diharuskan mencuci darah. Ada 6 anak yang mengalami gagal ginjal dan harus melakukan proses pencucian Darah. Ada lagi? Risa? Ya, silakan. Terlalu banyak yang tidak memperhatikan gaya hidupnya sehingga anak kecil saja mengidap gagal ginjal. Ya, itu pendapat kamu menurut hasil video yang kamu lihat. Dan sekarang silakan kamu duduk berkelompok sesuai kelompok yang sudah kita bagi kemarin. Nah, silakan. Nah, ini ada LKPD dan bahan ajar yang akan dibagikan. Ini silakan kamu baca, kamu lihat. Dan silakan dilihat LKPD-nya. Dari video tadi, ya, kamu diminta tuliskan 1 rumusan masalah, ya, diskusikan. Kemudian tuliskan hipotesisnya. Setelah dapat, langsung kamu lakukan pengumpulan data atau informasi dari berbagai sumber yang relevan tentang permasalahan yang kamu temukan. Ya, paham? Dan kalau kamu mengambilnya dari buku, tuliskan judul bukunya.
2B, 3A, 3B gabungan A. 3. Ya, oke? Ya? Dah. Dah. Semuanya berdiri. Ya, semuanya berdiri. Kita bermain bersama. Silakan kembalikan kamu tadi. Ya? Sudah? Dengarkan instruksi dari Ibu. Kalau Ibu mengatakan selamat pagi, tepuknya berapa kali? 1. Kalau siang? 2. Sore? 3. Malam? Tidak bersentuhan tangannya. Oke, kita mulai. Fokus, ya, uji konsentrasi supaya tersilang. Dan selamat pagi. Pagi, 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 siang, siang, sore, sore, pagi, pagi, malam. Nah, fokus ya, mantap dulu. Tarik tangannya. Dan, semangat lagi. Semangat. Selanjutnya, kita langsung ke presentasi lagi. Jadi kelompok persiapkan. Nanti pilih siapa yang jadi moderator, siapa yang membacakan hasil diskusinya, dan siapa yang akan menanggapi pertanyaan dari kelompok temannya. Dan yang maju dulu kelompok satu kelompok 1. Nah, silakan maju. Sini dirinya depan. Yang lain dengarkan. Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Ujana. Saya Putri. Saya Shani sebagai moderator. Saya Shopee. Saya Hans. Nah, pada hari ini kami izin meminjam waktu kalian sebentar untuk membacakan hasil bekerja kami. Tuliskan satu rumusan masalah yang sesuai yang akan dicarikan penyelesaian masalahnya. 1. Penyebab gagal ginjal pada anak. Semuanya. Tuliskan hipotesis dari masalah tersebut. Penyebabnya adalah makanan, minuman, dan obat-obatan yang dikonsumsi. Lakukanlah pengumpulan data atau informasi dari berbagai sumber yang relevan terhadap permasalahan yang kamu temukan. Kemudian, tuliskan informasi yang kamu dapatkan dari literatur tersebut beserta sumbernya. Udah, tolong disimak, dengarkan. Gangguan ginjal pada anak penyebabnya yaitu pada anak di bawah usia 5 tahun. Biasanya dikarenakan kelainan kongenital ginjal obstruksi saluran kemih. Lalu pada anak di atas 5 tahun biasanya disebabkan karena adanya gangguan pada glomerulus, sindrom neokotik, nefritis lupus. 2. Kelainan kongenital. Sumber UKI Fakultas Kedokteran. Baik, sekian dari presentasi kami. Jika ada pertanyaan, boleh. Ya, ada yang pertanyaan kan? Mengapa penderita gagal ginjal perlu memaksimalkan meminum air? Baik, terima Ya, kasih. silakan ditanggapi kelompok 1. Baiklah, jawabannya, air putih akan membantu proses ekskresi zat beracun pada ginjal dan dikeluarkan melalui urin. Bagaimana? Ada lagi yang menanggapi? Ada lagi? Kelompok 2? Kelompok 4? Dah beri apresiasi untuk kelompok 1. Dan selanjutnya, kelompok 2. Silakan maju ke depan. Sampaikan hasil diskusinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Rika selaku guru mapel IPA kita, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Sebelumnya, kami berterima kasih atas Ibu Rika dan teman-teman yang mengizinkan kami kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Baik, sebelum memulai, saya pernah mendengar satu pepatah yang berbunyi, tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal jangan sampai sayang. Perkenalkan, saya Risha Yaskar Ramadan selaku moderator. Saya Alkala. Saya Brian. Saya
Baik, terima kasih. Tanpa memperpanjang waktu kita, langsung saja kami bacakan materi hasil diskusi kami tadi. Urusan masalah kami adalah bagaimana seharusnya tanggapan orang tua agar anaknya terhindar dari penyakit gagal ginjal akut. Hipotesis dari masalah tersebut, orang tua seharusnya lebih memperhatikan pola hidup anaknya agar terhindar dari penyakit gagal ginjal akut. Data atau informasi yang kami kumpulkan itu menurut website www.rkspartiwaluyo.com, kasus gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak usia 6 bulan sampai 18 tahun meningkat terutama dalam 2 bulan terakhir. Per tanggal 18 Oktober 2022, sebanyak 189 kasus telah dilaporkan. Kasus paling banyak didominasi usia 1-5 tahun. Seiring dengan kemajuan tersebut, Kemenkes meminta orang tua untuk tidak panik, tak tenang namun selalu waspada, terutama jika anak mengalami gejala yang mengarah ke gagal ginjal akut seperti terdapat diare, mual, muntah, demam selama 3-5 hari, batuk, pilek, sering mabuk, serta jumlah air kecil atau urin semakin sedikit, bahkan tidak bisa buang air kecil sama sekali. Baik, terima kasih Elvita atas penyampaian materinya. Kami berharap materi yang kami sampaikan tadi dapat dimengerti. Baik, sebelum menutup presentasi kami pada siang hari ini, kami membuka sesi tanya jawab dan diskusi. Baik, ada yang ingin bertanya? Ada yang tanya? Ya. Apa yang akan terjadi jika banyak orang tua tidak mempedulikan anaknya? Oke, masih ada yang ingin bertanya? Tidak, baik. Izinkan kami untuk membuka sesi diskusi. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jadi jawabannya adalah jika banyak orang yang tidak peduli dengan anaknya, maka akan semakin banyak kasus anak-anak yang terkena gagal ginjal akut karena pola hidupnya yang tidak diperhatikan. Gitu. Ada lagi yang menanggapi? Tidak ada. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Sudah, langsung kelompok 3. Selamat siang semuanya. Siap. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang lembaran kerja yang telah diberikan kepada kita masing-masing. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Garuh Mandaret selaku moderator. Saya Faren Getre. Saya Vino. Saya Raffi. Saya Vanessa. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita membahas pembahasan yang telah kami sediakan. Rumusan masalah kami adalah apa itu gagal ginjal akut. Kedua, hipotesis dari masalah tersebut adalah gagal ginjal akut adalah kondisi ketika ginjal berhenti berfungsi secara tiba-tiba. Kondisi ini bisa terjadi akibat gangguan aliran darah ke ginjal, gangguan di ginjal, atau penyumbatan di saluran urin. Kapan seharusnya kita ke dokter? Segera ke IGD bila mengalami gejala gagal ginjal akut, terutama bila Anda pernah mengalami gagal ginjal atau memiliki keluarga dengan riwayat penyakit gagal ginjal. Periksakan diri ke dokter secara rutin jika Anda menderita penyakit kronis yang bisa menyebabkan gagal ginjal akut, seperti hipertensi dan diabetes. Gejala gagal ginjal akut. Gejala gagal ginjal akut bisa muncul dalam hitungan hari atau bahkan jam setelah terjadi gangguan di ginjal. Gejalanya dapat berupa jumlah urin dan frekuensi buang air kecil berkurang, membengkakan di tukai akibat penumpukan cairan, sesak nafas, dan tubuh mudah lelah. Nah, berikutlah merupakan hasil pembahasan yang telah kami diskusikan bersama. Sebelum kami menutup presentasi kami pada siang hari ini, kami membuka sesi tanya jawab. Jika teman-teman ingin memberikan tanggapan dan pertanyaannya, dipersilakan. Ada beberapa? Oke, satu silakan. Gagal ginjal akut itu bisa sembuh atau tidak? Jawabannya bisa, dengan cara mengobati lebih lanjut, mengatur pola hidup dan makan.
pemberian obat-obatan, antibiotik suntik, dan cuci darah jika kerusakannya lebih parah. Nah, apakah teman-teman yang lain ada yang memberikan pertanyaan? Ada lagi yang menanyakan? Ya, benar? Ya. Baik, kami tutup presentasi pada pagi hari ini. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera. Tidak, keterangan untuk terakhir, kelompok 4, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Yang terhormat kepada Ibu Rika dan teman-teman kelas 8 Pada hari ini saya Ibrahim Al-Tulisano sebagai moderator akan membantu kegiatan diskusi. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Rari Asmara. Perkenalkan, nama saya Dilan Deriska. Perkenalkan, nama saya Alina Itu. Dan saya Kurnia. Topik yang dibahas adalah cara mengatasi gagal ginjal. Kepada Dila selaku penyampai materi dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan salah satu rumusan masalah yang kami ambil, yaitu cara mengatasi atau penyembuhan dari penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak. Lalu, hipotesis yang kami dapat dari diskusi kelompok kami adalah cara mengatasi penyakit gagal ginjal ini adalah dengan melakukan cuci darah. Baiklah, sekarang saya akan membacakan data-data yang telah kami temukan mengenai penyakit gagal ginjal akut pada anak. Gagal ginjal adalah penyakit yang menyerang ginjal yang rusak. Gagal ginjal banyak diderita oleh anak-anak karena faktor anak yang suka jajan sembarangan. Gagal ginjal juga bisa membawa penyakit lain seperti anemia, kelemahan tulang, penyakit jantung, hiperkalemia, dan lain-lain. Untuk mengatasi gagal ginjal, kita bisa melakukan cuci darah. Cuci darah untuk gagal ginjal bertujuan untuk tidak rajin menggantikan fungsi ginjal yang sudah mengalami kerusakan. Berbagai cara yang bisa diterapkan agar terhindar dari gagal ginjal adalah menjalankan kebiasaan hidup sehat seperti rutin berolahraga dan menjaga pola makan. Baik, kami buka sesi tanya jawab kepada setiap kelompok. Dipersilakan. Silakan tanya, ya, oke, kelompok 2. Apa saja makanan yang tidak boleh dimakan agar terhindar dari penyakit gagal ginjal? Baiklah, hal-hal yang harus dihindari agar terhindar dari penyakit gagal ginjal adalah 1. Makanan yang mengandung kupat-kupat tinggi. 2. Makanan yang tinggi garam. 3. Minuman bersoda. 4. Minuman beralkohol. 5. Makanan tinggi gula. 6. Makanan yang mengandung protein tinggi. Dan 7. Buah yang mengandung kalium. Kesimpulan berdasarkan proses pencarian masalah yang telah kami lakukan adalah ternyata cuci darah tidak bisa menyembuhkan gagal ginjal sebelumnya. Cuci darah hanya bisa mengembalikan keadaan ginjal yang rusak kembali seperti semula. Tetapi penyakit gagal ginjal dapat kembali jika pola hidup kita tidak sehat. Demikian diskusi kelompok 4. Mari kita membacakan alhamdulillah. Saya sebagai moderator memohon maaf atas kesalahan saat proses menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah untuk kelompok. Sekarang kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari pembahasan kita pada siang hari ini? Karena kan oke, yang lain? Apa yang disimpulkan? Penyakit gagal ginjal dapat menyebabkan kematian. Ada lagi yang lain? Dila? Apa yang disimpulkan? Ya? Gagal ginjal adalah penyakit yang dapat terjadi jika memiliki pola hidup yang tidak sehat dan harus dilakukan dengan cuci darah. Ya. Nah, dari 4 kelompok tadi yang tampil, kira-kira mana kelompok yang paling bagus dari segala halnya, cara penyampaiannya, kekompakannya, dan ke cara menjawab? Beberapa? 1 kah? 2, 3, atau 4? Kelompok? Kelompok 3. Tepuk tangan kelompok 3.
Rongga ginjal. Rongga ginjal atau masalahnya pelvis. Ya, ini adalah struktur dari ginjal kita. Ada korteks, ada medula, ada pelvis. Nah, kalau di gambar yang nomor satu ini apa ini? Korteks. Yang nomor dua? Medula. Yang nomor tiga? Pelvis. Nah, pelvis atau rongga ginjal. Inilah struktur dari ginjal kita. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang jawab pertanyaan ini. Yang pertama, ya refleksi dari ibu. Ini belum apa? Proses dulu kita ya, proses dulu. Ya silakan HP-nya diambil. Dan buka di grup lagi link post test. Link post test. Dan silakan dikerjakan. Kerjanya. Yang setiap HP-nya letak lagi di meja. Dan bukunya rapikan. Sekarang yang terakhir, ya refleksi untuk peserta didik, ya. Pertanyaan pertama, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Yang kedua, bagian mana yang menurut kamu paling sulit dari pelajaran kita hari ini? Alhamdulillah. Yang ketiga, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Yang keempat, bagian mana dari pembelajaran ini yang menurut kamu menyenangkan? Yang kelima, apa ilmu yang kau peroleh dari materi hari ini? Banyak. Ya, semoga ilmu yang kamu peroleh hari ini itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berhubung materi sudah selesai, jadi untuk tugas kamu di rumah, ya, untuk pertemuan berikutnya, silahkan dibaca materi tentang organ paru-paru pada manusia. Ya, dan sekarang diminta ketua kelas menyiapkan, ya, karena sudah selesai, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang ketua kelas siapkan. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa selesai. Beri salam kepada guru. Assalamualaikum